Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan ketiga. Ini berarti materi pekan ketiga ya, tentang aljabar vektor. Kemudian nanti akan kita pelajari tentang koordinat sistem, vektor dan skalar, kuantitis, maksudnya besaran vektor dan besaran skalar. Kemudian beberapa sifat-sifat vektor. Yang keempat, komponen dari sebuah vektor dan vektor satuan. Nah, ini sumbernya kita ambil dari buku Halliday Resnick, Fundamental of Physics ya, materi di edisi ke-7. Kita masuk yang pertama, tata koordinat ya. Untuk apa kita memerlukan koordinat begitu? Karena kita ingin menyatakan sesuatu, baik itu posisi atau kedudukan ataupun kemudian besaran-besaran yang lain terhadap suatu acuan. Karena kalau tidak ada acuannya jadi ambigu, bingung begitu. Misalkan ada orang mengatakan saya berada pada pada jarak 1 meter, tapi dia tidak sebutkan 1 meter dari mana gitu. Maka aneh kan gitu ya. Maka biasanya ada koordinat itu untuk rujukan atau acuannya. Misalnya kita lihat koordinat yang sering dipakai adalah x, y. Misalnya 3,4, itu berarti dari sumbu x dia memiliki 3 satuan lah gitu ya. Kemudian 4 ke atas ke arah sumbu y. Jadi 3 kemudian ke atas 4. Ini salah satu koordinat yang sering kita pakai. Kemudian ada koordinat yang lain yang sering digunakan juga adalah koordinat polar atau koordinat kutub ya. Koordinat kutub yaitu diberitahukan panjangnya dari titik 0, dari titik O ini ke titik tersebut panjangnya r. Lalu disebutkan sudutnya. Sudutnya diukur dari sumbu x biasanya. Sudutnya sekian derajat begitu. Jadi pada koordinat kutub itu kita tuliskan r, theta. Sekian panjangnya, sudutnya sekian derajat gitu ya, atau sekian radian nanti, tergantung satuannya. Nah, untuk pindah dari dua koordinat ini kita menggunakan persamaan ini. X itu adalah r cos theta. Nah, kelihatan dari sini ya. Ini segitiganya nanti akan segitiga yang siku-siku di sebelah sini. Maka kalau melihat geometrinya, X itu adalah R cos theta, karena cos theta itu sendiri adalah X per R. Demikian juga Y adalah R sin theta. Lalu juga kita dapatkan sudutnya tangen theta, tinggal bagikan saja. Ini bagikan bawah bagi atas. Tangen theta adalah Y per X ya gitu ya. Dan R-nya, panjangnya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat dari Pythagoras biasa. Ini untuk mengubahnya. Jadi nanti teman-teman akan belajar bagaimana mengubah dari X ke R, dari R ke X, bolak-balik ya, dari dua koordinat itu. Lalu berikutnya, kalau ada pertanyaan bagaimana bentuk koordinat kutub dari titik ini minus 350, minus 250. Bagaimana bentuk koordinat polarnya atau kutubnya, yaitu jawabannya 4,30 meter, 216 derajat. Dari mana dapat 430 ini? Ya, 430 itu dapat dari panjang R ini. Panjang R ini adalah minus 350 kuadrat ditambah minus 2,50 dikuadratkan, diakarkan dua-duanya ya. Nanti akan ketemu angka 4,30. Kemudian sudut ini berapa ini? Sudut ini kita lihat dari sini adalah dari sini ke sana itu 180. Nah, yang ini kita dapatkan dari tangennya. Tangennya itu kan Y per X ya, minus 250 per minus 350. Itu kita dapat sudut yang kecil, itu sudutnya berarti 36 gitu ya, 36 derajat. Padahal 36 derajat bisa di sana, bisa di sini. Nah, maka taunya kita itu ada di 216 derajat adalah dari gambar ini ya, dari geometrinya. Karena ini minus tadi ketika dibagikan jadi hilang minusnya, tapi tidak boleh hilang derajatnya ini. Jadi hati-hati nanti ada sudut yang sampai di sini ya. Jadi harus selalu digambar dulu. Oh, ternyata kedudukannya di sini. Sudutnya harusnya adalah sekitar 200-an gitu. Itu koordinat kutub. Nah, kita juga belajar tentang vektor dan skalar. Skalar adalah besaran yang ditentukan oleh nilai tunggal dengan satuan yang sesuai dan tidak memiliki arah, biasanya begitu ya, ini mudahnya.
Jadi ada suatu nilai, ada satuannya, namun tidak memiliki arah, atau besarnya saja tanpa arah, gitu ya. Kalau vektor adalah besaran yang memiliki arah dan juga besarnya, magnitude dan direction. Contoh di sini ada 3 gambar. Yang pertama ini ada buah apel, satu keranjang, dan disebutkan misalnya buah apel ini memiliki massa 1 kg. Nah, kalau 1 kg itu berarti ini adalah skalar, karena kita tidak ada arahnya, 1 kg ke arah mana kan tidak ada. Ada satuannya tapi dia, dan seterusnya. Kemudian ada penunjuk arah misalnya ke sana, ke arah sana, satu jalur. Ini hanya arahnya saja, tidak disebutkan besarnya. Jadi satu jalur arahnya sampai berapa kilometer tidak disebutkan. Ya, ini jadi ini yang hanya skalar saja, ini hanya arahnya saja. Kalau yang ini skalar, yang ini bukan vektor juga bukan skalar. Kalau yang ini, yang C, ini misalnya adalah ini gambar anemometer ya, alat ukur kecepatan angin dan arahnya. Kalau nanti arah angin berubah, nanti petunjuk arahnya ini akan berubah juga. Kemudian yang seperti sendok kebalik ini adalah yang akan menangkap pergerakan angin dan akan memutar dia, kemudian akan menunjukkan besar kecepatan anginnya. Nah, jadi ini alat yang mengukur vektor kecepatan angin. Besarnya akan diberikan dari kecepatan putaran, dan arahnya akan ditunjukkan oleh penunjuk arahnya. Jadi ini alat ukur vektor ya. Ini kalau yang ini, kalau kilogram hanya skalar. Nah, kita bahas kemudian sifat-sifat vektor. Yang pertama, vektor itu sama jika besar dan arahnya sama. A sama dengan B jika besar dan arahnya sama. Sehingga dalam koordinat, kalau kita gambarkan vektor dalam bentuk koordinat semacam ini, vektor itu boleh digeser-geser. Karena yang penting cuma besar dan arahnya sama gitu. Bukan kedudukan awalnya di mana, kedudukan akhirnya di mana, bukan. Yang penting besar arahnya sama. Jadi nanti dalam operasi vektor boleh digeser-geser. Ya, kemudian berikutnya penjumlahan vektor. Tadi sudah disebutkan vektor dapat digeser dalam operasinya. Misalnya kita punya 2 vektor A tambah B. Berapa A plus B? Maka teman-teman bisa kerjakan A digambar begini, kemudian ujungnya A temukan dengan ujungnya B. Ya, kemudian dijumlahkan, maka hasilnya adalah pangkal A menuju ujung B. Itulah vektor R. Vektor R yang ini ya, vektor R. Boleh kebalik apa tidak? Nah, itu boleh. Boleh B dulu plus A, nanti itu ada di sifat komutatif terhadap penjumlahan. Nanti akan kita bahas. Nah, penjumlahan ini kalau dia ke sana itu ke arah timur itu 3 meter, kemudian dia ke arah utara itu 4 meter, hasilnya adalah 5 meter dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini contoh penjumlahan vektor. Kemudian secara geometrik, untuk menjumlahkan vektor itu adalah misalnya kita jumlahkan A plus B plus C plus D gitu ya, itu adalah yang menghubungkan pangkal A dengan ujung D, sehingga membentuk poligon yang sempurna semacam ini. Ini R adalah A plus B plus C plus D. Nanti teman-teman juga bisa mencari tahu D itu apa berarti D. D itu bisa dinyatakan dalam, yang penting kita berangkat dari pangkal D menuju ujung D, dan kita bisa memilih jalan yang lain, ini ke sini atau ke bawah sana gitu ya. Jadi kalau pakai yang ke bawah, kita pakai ini ke sini, nanti sebut minus C, sini minus B, ini minus A plus R gitu. Nanti akan kita bahas sifat-sifat yang negatif semacam tadi itu. Baik, kemudian penjumlahan vektor tadi bersifat komutatif, artinya boleh ditukar urutannya, A plus B sama dengan B plus A. Nah, ini misalnya ada vektor A, B, R-nya adalah A plus B. Teman-teman boleh jumlahkan A plus B, boleh juga B plus A gitu ya. Dan berlaku juga asosiatif. Asosiatif misalnya ada penjumlahan 3 vektor A plus B plus C, boleh jumlahkan B plus C dulu, boleh jumlahkan A plus B dulu, hasilnya sama. Nah, ini hasilnya A plus B plus C yang ini. Ini caranya dengan saya jumlahkan dulu B plus C. B plus C itu ketemunya ini. Baru kemudian A ditambahkan B plus C. Ya, ini hasilnya harusnya sama. Begitu juga kalau dengan cara yang ini, A plus B dulu saya jumlahkan, A plus B jumlahkan, hasilnya yang AB.
baru kemudian jumlahkan ke C, hasilnya sama. Ya, jadi berlaku namanya asosiatif. Urutan penjumlahan tidak berpengaruh pada hasil. Kemudian kalau pengurangan vektor, ada vektor A min B, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ada vektor A ditambahkan dengan vektor negatif B. Vektor negatif B adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor B tapi arahnya berkebalikan. Nah, ini vektor A, ini vektor B itu harusnya ke sana, tapi kita mau jumlahkan dengan yang min B. Jadi maunya A min B. Nah, maka vektor B tadi dibalik ke sana. Arahnya jadi berlawanan dengan yang tadi. Panjangnya sama, artinya besarnya sama. Jadi vektor A min B jadilah vektor yang ini, A min B. Ya, kalau yang ini juga sama ya, ini vektor A, ini vektor B. Nah, ini vektor A, ini vektor B. Kita mau vektor A min B. Nah, kita mau vektor A min B. Maka kalau digambarkan, ini vektor A min B itu berarti dari, ini boleh urutannya dibalik tadi ya. Jadi min B plus A gitu. Oh, min B itu karena ini B ke atas itu positif. Kalau min B kan berarti dari atas ke bawah. Min B plus A gitu. Jadilah ini vektor A min B ini. Ya, ini sama vektornya, cuman kita geser-geser ya. Yang A geser ke sini, yang B tadi di sini. Tapi karena kita mau kebalikannya, jadi dapatnya yang ke bawah sana gitu. Dan ini C-nya sama, cuman kita geser pindah ke situ. Kemudian vektor dikalikan dengan skalar. Ada sebuah vektor A bisa dikalikan dengan bilangan skalar. Bilangan skalar maksudnya bilangan real yang enggak ada arahnya ya tentunya ya. Mau 10, 12, 0, 2,5 dan seterusnya. Dengan C adalah bilangan real ya. Dikalikan misalnya ada vektor 2,5A, itu berarti adalah vektor tersebut kita ada vektor 1 vektor A tambah 1 vektor A tambah setengah vektor A. Arahnya harus sama. Ini adalah vektor 2,5A. Ya gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, jika vektor A dan B ditambahkan, B dan A ditambahkan, pada keadaan bagaimanakah hasil A plus B memiliki besar yang sama dengan A plus B? Pada keadaan bagaimana hasil penjumlahannya 0 ya. Ini kapan A plus B sama dengan jumlah besarnya, itu adalah ketika A searah dengan B ya, searah dengan B. Kalau A dan B searah itu kan seperti menjumlahkan tadi yang ini ya. Kalau searah, nah ini A nya misalnya 1, B nya 2, maka kalau searah 1 tambah 2 jadi vektor 3 gitu. Nah, jadi harus arah. Kemudian pada keadaan apa hasilnya 0? Yaitu pada keadaannya ketika B sama dengan minus A kan. Ya, kalau A tambah minus A kan jadinya 0 gitu. Balik lagi. Itu keadaan yang kedua. Ya. Kita lanjut. Komponen vektor sekarang. Nah, untuk menyatakan suatu vektor biasanya kita juga memerlukan dinyatakan dalam komponennya. Sumbu X-nya berapa, AX-nya berapa, AY-nya berapa gitu ya. Ini untuk memudahkan. Dan formulanya adalah karena ini dihubungkan oleh segitiga Pythagoras, segitiga siku-siku juga, maka kita bisa nyatakan AX itu adalah besarnya A, panjangnya A ini kalikan cos theta. Ini kalau penulisan tanpa ada tanda tebal. Kalau dalam tulisan teman-teman di buku tulis nanti pakailah tanda panah ya. Vektor pakai tanda panah, karena kalau ditebalkan itu susah. Tanda panah di atasnya. Nah, kalau yang ini berarti tanpa tanda panah. Berarti ini adalah besarnya saja. AX adalah A cos theta, AY A sin theta, dan A besarnya A adalah akar AX kuadrat tambah AY kuadrat, dan theta adalah arkes tangan dari AY per AX ya. Ini sama seperti tadi ketika kita belajar pindah koordinat polar ya. Nah, kemudian ini tanda-tanda dari 4 kuadran ini. Kalau di sebelah sini AX AY positif, sebelah sini AX AY AX negatif, AY positif ya, karena X-nya ke kiri, Y-nya ke atas. Kemudian di sini X-nya ke kiri, Y-nya ke bawah, jadi ini negatif-negatif semua. Kalau di sini X-nya positif, Y-nya negatif. Gitu ya. Kemudian, dapatkah komponen vektor lebih besar daripada besar vektornya? Komponennya lebih besar daripada besarnya. Ini tidak bisa ya. Kalau
Kalau bisa begitu berarti bukan komponen namanya. Baik, lanjut. Vektor satuan ya. Vektor satuan adalah vektor tanpa dimensi yang memiliki besarnya tepat 1. Itu misalnya yang vektor satuan arah X kita sebut I, vektor I. Vektor I dengan tanda besar. Kalau ditulis dalam catatan kita berarti bisa pakai I tanda panah gitu ya, tanda panah di atasnya. AY J gitu. J itu berarti yang ke arah Y. Kalau yang ke arah Z pakai K gitu ya. Ini cara menulis vektor satuan. Vektor satuan pada 3 dimensi itu pakai yang ke arah X itu I, yang ke arah J itu Y, ke arah Y itu J, kemudian yang ke arah Z adalah K. Ini harus selalu begini ya keadaannya. Jadi I J K. I cross J jadi K. Tidak boleh K-nya ke sana. Enggak boleh, tapi K-nya harus ke sini. Jadi ini kali I sini jadinya K. Kalau teman-teman ganti, misalnya ini I, ini I-nya, misalnya ini I, ini J, maka I kali J jadinya K ke atas. Ya, jadi K ke atas. Selalu begitu. Itu ada apa namanya aturannya begitu ya. Baik. Ini ada beberapa latihan yang bisa teman-teman nanti kerjakan. Bisa berikan petunjuk singkatnya aja ya. Ada 2 vektor A 3I min 2J, B min I min 4J. Hitung A plus B. Nah, karena sudah dalam vektor satuan sudah mudah sekali. Tinggal jumlahkan I dengan I, J dengan J. Berarti hasilnya adalah A plus B itu 3 min 1I berarti 2I, min 2 min 4 berarti min 6. Jadi 2I min 6J itu jawaban yang A. A min B tinggal kurangkan ya. 3 min 1 jadi 4, min 2 min 4 jadi 2. Jadi ada 2 plus 2 gitu ya. 4 plus 2, 4I plus 2J. Nah, kemudian yang ini besarnya A plus B, berarti jumlahkan dulu baru cari besarnya. Tadi kan ketemu ya, besarnya A plus B itu adalah 2I, kalau vektornya ya 2I min 6J. Kalau besarnya berarti 2 kuadrat tambah 6 kuadrat diakarkan. 4 tambah 36 akar 40 ya ini ya. Kalau A min B sama tadi caranya, kurangkan dulu. 3 kurang ini jadi ketemu 4, ini kurang ini ketemu 2. Jadi 4 kuadrat tambah 2 kuadrat diakar. 16 ditambah 4 diakar, berarti akar 20. Kemudian arah A plus B dan arah A min B ya, ini ya jumlahkan tadi ya. Jumlahkan kan tadi ketemunya minus. Ya mohon maaf. Kalau yang jumlah ini adalah 2I ya, 2I min 6J. Maka berapa ininya? Pakai arkes tangan ya. Tangan min 6 per 2. Min 6 per 2. Tangan min 6 per 2. Nanti hati-hati mana yang negatif. Yang negatif itu kan yang J. Teman-teman kembali ke koordinat tadi kan. Yang negatif itu yang J, yang Y, yang negatif ya. Oh berarti dia ada di sudut sini. Nanti tambahkan sudut yang teman-teman dapatkan, tambahkan dengan 90 derajat gitu ya. Kalau hanya pakai tangannya ini saja, dia hanya mendapatkan sudut kecil. Sudut kecilnya saja, tidak dapat sudut totalnya. Itu. Nanti silakan coba dikerjakan, atau kalau bingung ditanyakan di grup ya gitu ya. Itu juga yang A min B, kerjakan dulu, kurangi, baru dikerjakan semacam tadi. Nah ini ada latihan lagi. 2 benda masing-masing M1 M2 bergerak pada sumbu X semacam itu. Ini jadi kecepatan ya, ini kecepatan yang sama, ini M1 M2. Maka mana yang betul ya gitu ya. Nah. Ini M1, ini M2. Apakah kita bisa mengetahui massa dari pergerakan ini? Ini berarti kan kemungkinan tidak bisa diketahui ini. Kemudian pada T sama dengan 10 second kedua benda bertumbukan. Nah ini bukan ya, hati-hati, ini bukan. Ini berpotongan semacam ini hanya menunjukkan kecepatannya pada waktu 10 detik itu sama. Bukan jarak tempuhnya yang sama. Jadi ini belum tentu benar.
Nah, jarak tempuhnya apalagi dapat dilihat dari grafik ini kan. Yang M1 itu grafiknya lebih kecil daripada, luas grafiknya lebih kecil daripada M2. Pasti ini M1 ketinggalan daripada M2. Ya, gitu ya. Jadi yang C dan D salah. Kemudian yang M1 menempuh jarak lebih jauh, M1 di atas ya. Ini salah ini harusnya. Mungkin ini maksudnya bagaimana? Nah, baik. Jadi yang tadi kita sudah dapatkan C, D, E ini salah ya, salah semua. Kemudian massa. Nah, ini dari soal ini harusnya ada tambahan informasi kalau gayanya sama dari keduanya ini ya. Kalau gayanya sama, maka kita bisa menyimpulkan percepatan yang lebih besar ini kan berarti yang lebih besar percepatannya adalah M1. M2 percepatannya lebih lambat. Kalau gayanya sama, maka bagaimana masanya? Massa itu kan kalau sigma F itu adalah M per A ya, M per A. Nah, karena percepatan berbanding-balik dengan massa, berarti percepatannya M1 ini lebih kecil, berarti massa M1 itu lebih besar daripada M2 begitu ya. M1 lebih besar daripada M2 begitu. Baik, ini yang A. Jadi jawabannya adalah A gitu ya, yang B salah. Oke, kita lanjut. Ada vektor-vektor seperti di atas ini, panjang 1 petak 1 newton. Berapa resultan kedua vektor gitu ya. Yang ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ke arah I gitu ya. Kemudian yang ini 2 ke arah I. Berarti kalau total arah I-nya ada 8. Dan naiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke arah Y-nya, ke arah J-nya itu 8. Jadi 6, mohon maaf. Jadi yang ke arah I itu ada 8, yang ke arah J ada 6. Berapa resultannya? 8 kuadrat tambah 6 kuadrat di akar, ketemunya 10. Ya, 10 Newton. Dan itu materi kita pada pekan ini. Silakan nanti dipelajari kembali ya, dan silakan nanti melihat tugasnya pada classroom kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.